Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, maba'ad. Alhamdulillah ya, pada pagi hari yang cerah ini ya, kita bisa berkumpul di tempat ya lapangan ini, insya Allah untuk melaksanakan agenda kita, yaitu apel tausiah. Sebelum kita mulai, kita akan mendengarkan tilawah Al-Quran yang akan dibacakan oleh kelas 5B, yaitu Ananda Usama. Kepadanya dipersilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wazzariyati zarwa, falhamilati iqra, faljariyati yusra, falmuqassimati amra. Innama tu'aduna lasadiq, wa innad dina lawaqi, wassamai dzatil hubub. Innakum lafi qaulin mukhtalif. Yu'faku anhu man uhik, qutlal harrasun, allazina hum fi ghamratin sahun, yas'aluna ayyana yawmuddin, yawmahum 'alan nari yuftanun. Zuqu fitnatakum hadzal ladzi kuntum bihi tastajilun. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun, aizina ma atahum rabbuhum. Innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un, wa bil ashari hum yastaghfirun, wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum, wa fil ardi ayatul lil mu'minin, wa fi anfusikum afala tubsirun, wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Wa rabbis samai wal ardi innahu lahaqqun misla ma annakum ta'qilun. Hal ataka haditsu dhaifi Ibrahim al-mukarramin, istahlu alaihi faqalu salama, qala salamun qaumun munkarun, faraga ila ahlihi faja'a bi'ijlin samin. Ya, nggak ada ngobrol ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, menjawab salam itu hukumnya wajib ya. Ini masih banyak yang belum menjawab. Sudah salah sama Ustaz. Satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, amma ba'd. Ya, pada pagi hari ini alhamdulillah kita masih bisa berkumpul ya dalam keadaan sehat walafiat, dan kalian niatkan ya untuk datang ke sekolah ini untuk sama-sama mencari ilmu. Jadi pada pagi hari ini ya, Ustadz akan membawakan tausiah bertemakan ya, yang bawa buku tulis dan juga membawa pensil atau pulpen bisa dicatat ya. Ya, temanya itu 7 cara agar tidak diganggu setan. Satu ulang. Tema kita pada pagi hari ini adalah 7 cara agar tidak diganggu setan. Bisa dicatat? 7 cara agar tidak
diganggu setan. Terakhir ya, Ustaz baca 7 cara agar tidak diganggu setan. Jadi cara yang pertama agar kalian tidak diganggu setan adalah ya, yang pertama ditulis ya. Poin penting yang pertama caranya yaitu beriman dan bertawakal kepada Allah. Yang pertama beriman dan bertawakal kepada Allah. Cara yang pertama beriman dan bertawakal kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat An-Nahl ayat 99 sampai 100 berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun innama sultanuhu 'alal ladzina yatawallawnahu wal ladzina hum bihi musyrikun, yang artinya sesungguhnya setan itu tidak ada kekuasaannya atas orang-orang yang beriman dan bertawakal kepada Rabb-nya. Sesungguhnya kekuasaannya atau setan hanyalah atas orang-orang yang mengambilnya jadi pemimpin dan orang-orang yang mempersekutukan dengan Allah. Quran surat An-Nahl ayat 99 sampai 100. Ya. Jadi cara pertama agar kalian tidak diganggu setan apa? Beriman dan bertawakal kepada Allah. Dilanjut poin yang kedua, ya. Cara agar kalian tidak diganggu oleh setan yaitu berzikir kepada Allah. Poin yang kedua yaitu berzikir kepada Allah. Ya. Satu ulang dari yang pertama, beriman dan bertawakal kepada Allah. Yang kedua, berzikir kepada Allah. Dilanjut ya. Cara yang tiga supaya kalian tidak bisa diganggu oleh setan yaitu dari Ustaz ya, berlindung dari gangguan setan ketika masuk kamar mandi. Poin yang ketiga, berlindung dari gangguan setan ketika masuk kamar mandi. Coba Ustaz mau nanya nih, ikhwan sama yang akhwat, kalian kalau masuk kamar mandi biasanya baca doa enggak? Coba gimana baca doa masuk kamar mandi? Ada yang tahu? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Masuk kamar mandi menggunakan kaki kanan apa kaki kiri? Kaki kiri ya, jangan apa? Pakai kaki kanan ya. Kalau kaki kanan itu ketika keluar kamar mandi. Satu ulang ya, yang poin ketiga yaitu berlindung dari gangguan setan ketika masuk kamar mandi. Ya. Dilanjut poin yang keempat. Cara yang keempat agar kalian tidak diganggu setan yaitu membaca ta'awuz ketika membaca Al-Quran. Satu ulang, membaca ta'awuz ketika membaca Al-Quran. Ini cara yang keempat ya. Membaca ta'awuz ketika membaca Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman ya di dalam surat An-Nahl ayat 98, "Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billah minasyaitonir rajim." Ya, yang artinya apabila kamu membaca Al-Qur'an, hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk, dari syaitan yang terkutuk. Membaca ta'awuz, gimana membaca ta'awuz? A'udzubillahi minasyaitonir rajim ya. Jadi ketika kalian membaca Al-Qur'an jangan lupa membaca ta'awuz dulu ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu poin yang keempat. Satu ulang, membaca ta'awuz ketika membaca Al-Qur'an. Sudah ya. Lanjut cara yang kelima agar kalian tidak diganggu oleh syaitan yaitu tidak boleh melewati orang yang sholat. Tidak boleh melewati orang yang sholat. Ya, jika ada dalil dari Abu Sa'id, ia berkata bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
idza marra baina yaday ahadikum syai'un wa huwa yusalli falyamna'hu fa inna abi falyamna'hu fa in abi falyuqatilhu fa innama huwa syaiton, yang artinya jika ada yang melewati di hadapan sholat seorang dari kalian yang sedang sholat, cegahlah. Jika ia enggan, cegahlah lagi. Jika ia masih enggan, ya cegah lagi dengan lebih keras karena sejatinya ia adalah setan. Hadis riwayat Bukhari. Jadi ketika kalian lagi sholat, ya di depan kalian ada yang nggak sengaja lewat, kalian langsung halangin tangan seperti ini ya. Jadi biar yang lewat itu mundur lagi. Jadi nggak lewat depan kalian ketika kalian lagi sholat. Ya, itu poin yang kelima. Jadi cara yang kelima yaitu apa? Tidak boleh melewati orang yang sholat. Ya, lanjut cara yang keenam agar kalian tidak diganggu oleh setan, yaitu membaca zikir pagi dan petang. Cara yang keenam, membaca zikir pagi dan petang. Dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min 'abdin yaqulu fi sahabi kulli yaumin wa masa'i kulli lailah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa samiul alim. Thalatha marrat ila lam yadurruhu syai'an." Yang artinya, tidaklah seorang hamba mengucapkan setiap pagi dari setiap harinya dan setiap petang dari setiap malam kalimatnya, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Yang artinya dengan nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang membahayakan di bumi dan tidak juga di langit. Dan dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui sebanyak 3 kali, maka tidak akan ada pun yang membahayakannya. Hadis riwayat Abu Daud. Jadi poin yang keenam apa? Membaca zikir pagi dan petang. Ya. Cara yang terakhir, yang ketujuh, agar kalian tidak diganggu oleh syaitan, yaitu apa? Salat duha 4 rakaat. Cara yang ketujuh atau cara yang terakhir yaitu apa? Salat duha 4 rakaat. Ya. Dari Nuaimin bin Hamar al-Ghatafani radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala rabbukum tabaraka wa ta'ala ibni adam shalla li 4 raka'atin awalan nahar aqfila akhir. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, wahai anak Adam, salatlah untukku sebanyak 4 rakaat pada awal siang, maka itu akan mencukupimu di akhir siang. Hadis riwayat Ahmad. Ya. Poin yang terakhir, cara yang terakhir satu ulang ya, agar kalian tidak diganggu oleh syaitan, yaitu salat duha 4 rakaat. Ya, Ustaz ulang ya. Jadi pembahasan kita di sini 7 cara agar tidak diganggu setan. Ya, poin yang pertama ada dari Ustaz. Caranya yang pertama apa? Beriman dan bertawakal kepada Allah. Itu cara yang pertama. Cara keduanya bagaimana agar kalian tidak diganggu oleh syaitan, yaitu berzikir kepada Allah. Cara yang kedua. Dilanjut cara yang ketiga, yaitu berlindung dari gangguan setan ketika masuk kamar mandi. Cara yang ketiga. Poin yang keempat, cara yang keempat yaitu membaca ta'awuz ketika membaca Al-Quran. Ya, jadi ketika membaca Al-Quran jangan lupa membaca ta'awuz dulu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Cara yang kelima apa? Tidak boleh melewati orang yang sholat. Ya, ketika kalian lagi sholat, ada orang yang melewati di depan kalian, ya, kalian harus mencegahnya, ya, harus kayak gini, mencegah, biar orang itu yang mau lewat tidak bisa lewat. Cara yang keenam apa? Membaca zikir pagi dan petang. Dan cara yang terakhir, sholat duha 4 rakaat. Mungkin hanya ini yang bisa Ustaz sampaikan. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat dan bisa kalian amalkan. Yumkin laqad minni idza wajadtum minni al-akhta'a wa minasyaiton wa idza wajadtum minni as-sahiha wa minallahi wahdah. Syukran ala ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.